Beberapa jam setelah kejadian di tambang bersama sang penambang, dan setelah percakapan yang dimiliki sang tokoh utama dengan semua orang, sekarang dia terlihat sedang berbicara dengan ayahnya. Ayahnya bertanya apakah dia terluka, dan sang tokoh utama menjawab bahwa dia baik-baik saja. Lalu ayahnya bertanya, "Apa yang kau pikirkan saat masuk ke sana? Bahkan jika kau seorang pendekar aura, kau tetap tidak bisa melindungi diri dari bencana alam. Kau beruntung kali ini," lanjut ayahnya. Namun, dengan wajah marah, sang ayah mengatakan bahwa dia hampir kehilangan seorang anak karena keberanian nekatnya. Dia juga menegaskan bahwa ini bukan hanya karena dia adalah putra tertua keluarga Dimitri. Bahkan jika bukan anaknya, dalam keadaan apapun, dia tidak akan pernah menerima situasi di mana banyak nyawa dipertaruhkan untuk menyelamatkan satu orang. Sang tokoh utama membantah dan mengatakan bahwa dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Ayahnya berteriak padanya saat itu, tapi Roman tetap bersikeras bahwa keputusannya tidak akan berubah, bahkan jika dia bisa kembali mengulang waktu. Kecelakaan telah terjadi di tambang besi, dan dia dengan teguh percaya bahwa dia telah mengambil keputusan yang benar sebagai seseorang yang membawa nama Dimitri. Pada saat itu, ayah Roman menyarankan bahwa Roman seharusnya berhenti bekerja di tambang besi. Dia tidak mengerti mengapa keputusan seperti itu diambil, padahal tidak ada yang pernah memerintahkan Roman untuk bekerja di sana. Jika Roman meminta bekerja di pandai besi, mungkin ayah dan ibumu pasti tidak akan mengecilkan niatnya seperti ini. Sang tokoh utama lalu mengatakan kepada ayahnya bahwa dia percaya bekerja di tambang besi akan membantunya memahami Dimitri lebih dalam. Dimitri mendapatkan ketenarannya melalui keahlian menempa besi, tetapi sebagian besar orang-orang Dimitri bekerja di tambang besi untuk mencari nafkah. Karena alasan itulah, dia merasa tidak punya pilihan selain bekerja di tambang daripada di bengkel pandai besi. Baron yang terkejut, kemudian bertanya, "Jadi apa yang kau pelajari?" Sang tokoh utama menjawab bahwa dia telah memahami kesulitan yang dihadapi orang-orang Dimitri di dalam penambangan. Ayahnya bertanya, "Kesulitan seperti apa?" Roman menjelaskan bahwa dia telah melihat secara langsung betapa seriusnya mereka terhadap pekerjaan dan keselamatan mereka. Para penambang menghormati keluarga Dimitri dari lubuk hati yang terdalam. Namun, tambang tetap merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya, meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan keluarga Dimitri untuk mengatasi kecelakaan tersebut. Sang Baron menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa memastikan kapan tambang akan runtuh akibat gempa bumi atau insiden seperti yang terjadi hari ini, yang terus mengingatkan semua orang betapa berbahayanya tempat itu. Ayah sang tokoh utama mengatakan bahwa dia sadar akan hal ini, tetapi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah sepenuhnya, bahkan dengan persiapan yang sudah direncanakan. Namun, sang tokoh utama mengatakan bahwa sebenarnya ada cara, yaitu dengan menggunakan produk sihir. Ayahnya berpikir dalam hati, produk sihir. Mungkin yang dimaksud adalah artefak sihir. Begitulah benda-benda ini dikenal di dunia ini. Kemudian, sang kaun dengan cepat memberitahu sang tokoh utama bahwa dia menghargai niatnya untuk menggunakan artefak demi keselamatan para pekerja tambang. Namun, apakah dia tahu berapa harga artefak tersebut? Melindungi seluruh tambang dengan artefak sihir akan memakan biaya yang sangat besar. Sang tokoh utama menjawab bahwa dia sudah menyadari hal itu. Selain itu, artefak seperti perisai udara juga tidak akan bertahan selamanya. Namun, pemasangan artefak akan meningkatkan produksi biji besi dan menghilangkan pembatasan eksplorasi terhadap pegunungan kaya mineral yang sebelumnya tidak tersentuh. Ini adalah biaya peluang yang harus dipertimbangkan. Sang tokoh utama menambahkan bahwa meskipun biaya pemasangan artefak sangat besar, jika mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang dibanding sebelumnya, maka itu tidak bisa dianggap sebagai kerugian. Selain itu, mereka bisa membentuk tim khusus untuk mengevaluasi keselamatan tambang,
sehingga risiko tetap bisa diminimalkan. Sebagian dari peningkatan keuntungan pun bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tambang. Ayahnya segera menyadari bahwa sang tokoh utama sepertinya sudah memperhitungkan semuanya dengan matang. Melihat cara berbicaranya, ayahnya mulai sedikit setuju dengan gagasan tersebut. Dia kemudian bertanya berapa banyak investasi yang dibutuhkan dan menyarankan agar mereka bersiap jika ternyata perhitungannya kurang tepat. Setelah itu, adegan berubah menjadi kilas balik dari kehidupan masa lalu sang tokoh utama. Di dunia Murim, ada dua kelompok yang terkenal dengan kemampuan mereka dalam mengumpulkan informasi, yaitu Sekte Pengemis dan Klan In Noble. Sekte Pengemis mengumpulkan informasi melalui para pengemis di seluruh dunia, yang menguping percakapan orang-orang. Sementara itu, Klan In Noble memanfaatkan kaum kelas bawah, seperti anak-anak yang bekerja sebagai pelayan di bar, untuk mengumpulkan informasi dengan mendengarkan berbagai obrolan yang terjadi di sana. Inilah alasan sebenarnya mengapa sang tokoh utama memilih para pekerja tambang besi daripada pandai besi. Melalui mereka, sebagian besar anggota keluarga Dimitri akan bisa memperoleh informasi dari seluruh wilayah barat laut. Dengan bantuan dana dari ayahnya serta alasan yang tampak masuk akal, dia berusaha membentuk kembali klan In Noble, sebuah kekuatan yang dapat mengumpulkan informasi dalam dunia ini. Namun, sang tokoh utama menyadari bahwa ini masih belum cukup efisien. Jika hanya bergantung pada informasi dari wilayah barat laut, cakupannya terlalu terbatas. Dia harus mampu mengumpulkan informasi dari seluruh benua. Selain itu, karena para pekerja tambang bukanlah orang yang terlatih dalam pengelolaan informasi, mereka harus terlebih dahulu memilah dan mengorganisasi semua informasi yang dikumpulkan. Kemudian, informasi ini harus dikaitkan dengan jaringan perdagangan Dimitri agar bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Sang tokoh utama kemudian berpikir dalam hati bahwa hanya ada satu orang yang memenuhi semua persyaratan untuk memimpin kelompok ini. Adegan berubah kembali ke beberapa hari sebelumnya, tepat setelah perang melawan keluarga Barco berakhir. Di halaman pelatihan, para prajurit mendengar sesuatu yang mengejutkan. Chris memberitahu mereka bahwa mulai saat itu, mereka akan diajarkan teknik kultivasi mana dan teknik pedang. Ini adalah hadiah dari tuan mereka untuk semua prajurit, jadi mereka harus memberikan yang terbaik dalam latihan ini. Para prajurit sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Lukas, salah satu prajurit, berpikir dalam hati bahwa bahkan seorang ayah pun tidak akan dengan mudah mengajarkan teknik kultivasi mana kepada anaknya sendiri. Dia curiga bahwa mereka hanya akan diberikan teknik sembarangan yang mungkin ditemukan di jalanan atau pasar. Baginya, meskipun mereka adalah prajurit yang telah bersumpah setia kepada Roman, mereka belum cukup dipercaya untuk diberikan harta berharga seperti ini. Saat itu, Chris mengumumkan bahwa nama teknik kultivasi yang akan mereka pelajari adalah teknik kultivasi Asura. Ia juga menjelaskan bahwa di negeri yang jauh, Asura berarti iblis medan perang. Lukas sangat terkejut mendengarnya. Dia merasa tidak mungkin bisa menggunakan mana, tetapi hanya dalam beberapa menit latihan, indranya meningkat secara drastis. Dia bahkan bisa merasakan angin menyentuh kulitnya. Teknik pedang Asura, yang terdiri dari 108 gaya bertarung yang berbeda, juga bisa digunakan secara sempurna bersama dengan teknik kultivasi Asura. Lukas sangat terkesan karena dia mulai merasakan aura di dalam dirinya. Dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Roman Dimitri? Jika teknik kultivasi dan teknik pedang ini ada dalam genggamannya, dia pasti akan menyimpannya untuk dirinya sendiri, bahkan tidak membagikannya kepada keluarganya. Kemudian, diceritakan bahwa Lukas sebelumnya telah menghabiskan seluruh hartanya untuk mencoba mempelajari teknik kultivasi mana. Sekarang, dalam waktu singkat, hidupnya berubah secara drastis setiap harinya. Lukas sangat senang dengan hasil yang dia alami. Kembali ke masa sekarang,
Terlihat beberapa saat kemudian Lukas menghadap ke Tuan Muda Roman. Lukas berkata kepada sang tokoh utama bahwa dia ingin tetap berada di sisinya. Sang tokoh utama berpikir bahwa Lukas memiliki jaringan koneksi yang luas, kemampuan adaptasi yang luar biasa selama ujian, serta pengalaman panjang sebagai seorang tentara bayaran veteran. Semua itu membuatnya menjadi kandidat yang sempurna. Lukas mengakui bahwa jika dia harus mengelola sebuah kelompok intelijen, cepat atau lambat dia harus menjauh dari tuannya. Namun, setelah bertempur bersama Roman melawan keluarga Barco, dia telah bersumpah setia dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Roman. Oleh karena itu, dia memohon kepada Roman agar tidak mengirimnya pergi ke tempat lain. Sang tokoh utama merasa bahwa akting Lukas sangat meyakinkan. Roman lalu berkata bahwa dia ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa menurutmu aku mengajarkan teknik kultivasi pedang Ashura itu kepada kalian semua? Lukas segera menjawab bahwa dia tidak tahu. Sang tokoh utama kemudian menjelaskan bahwa dia memberikan hadiah ini kepada semua prajurit sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan mereka kepadanya. Lalu, Roman langsung bertanya kepada Lukas. Lukas, menurutmu aku orang yang seperti apa? Menurutmu, apakah seseorang seperti Roman Dimitri akan mengorbankan segalanya hanya demi mendapatkan sedikit kesetiaan dari para prajuritnya? Lukas terkejut dengan pertanyaan itu dan bertanya apa maksudnya. Sang tokoh utama menjelaskan bahwa dia tidak menginginkan kesetiaan mereka tanpa alasan. Pemberian ini hanyalah hadiah atas keberanian mereka yang telah mempertaruhkan nyawa di medan perang. Kemudian, dengan nada serius, dia bertanya kepada Lukas. Jika itu adalah hadiah untuk prajurit biasa, menurutmu apa yang akan kuberikan kepada seseorang yang lebih berharga daripada seorang prajurit biasa? Kata-kata ini membuat Lukas terpana. Dia berpikir dalam hati, ada sesuatu yang lebih baik dari teknik kultivasi Asura. Bagaimana mungkin? Tanpa ragu, dia langsung menundukkan kepalanya dan bersumpah bahwa dia akan menjalankan perintah sang tokoh utama. Dia akan memberikan segalanya untuk menciptakan jaringan intelijen terbesar di seluruh benua. Sang tokoh utama merasa puas. Dia tahu bahwa Lukas adalah pria yang kalkulatif dan realistis. Dan dengan itu, dia memastikan bahwa hanya Lukas yang layak menjadi pemimpin kelompok intelijen ini, klan bayangan yang tak terlihat. Kemudian, pada hari yang sama, sang tokoh utama pergi mengunjungi tambang. Saat para penambang melihatnya, mereka segera bersorak, menyapa, dan memuji diri Tuan Muda Roman. Salah satu penambang bahkan menghampirinya dan berkata bahwa dia tidak pernah membayangkan sang tokoh utama akan begitu peduli terhadap keselamatan para penambang. Mereka sangat berterima kasih. Di antara para penambang, seorang pria tua mendekat dan menyebut bahwa sang tuan muda telah menyelamatkan nyawa anak semata wayangnya. Pria ini adalah ayah dari anak yang sebelumnya terjebak di dalam tambang dan telah diselamatkan oleh sang tokoh utama. Dengan penuh rasa syukur, pria tua itu langsung berlutut di hadapan sang tokoh utama. Aku bersumpah, mulai sekarang, seluruh hidupku akan kuserahkan untuk melayani Anda. Sang tokoh utama tersenyum lembut dan membalas, aku menghargai itu. Mulai hari ini, aku akan mengandalkanmu. Sejak hari itu, hati para penambang berubah. Mereka kini sepenuhnya setia kepada Tuan Muda Roman. Di sisi Baron, melihat suasana akhir-akhir ini, Baron Romero pun mulai berpikir dalam-dalam. Sebulan berlalu sejak perang melawan keluarga Barco berakhir. Keluarga Dimitri mengadakan pertemuan bulanan bersama para pemimpin wilayah mereka. Salah satu hadirin berkata bahwa dengan runtuhnya keluarga Barco, tidak ada lagi kekuatan di wilayah barat laut yang bisa menyaingi Dimitri. Bahkan faksi-faksi yang sebelumnya mendukung keluarga Barco kini menyatakan keinginan mereka untuk bersekutu dengan Dimitri. Namun, seperti yang telah diperintahkan oleh Baron Romero sebelumnya, Dimitri dengan tegas menolak bekerja sama dengan mereka.
Mereka yang dulu berpihak pada Barko terbukti sebagai musuh yang sangat berbahaya bagi keluarga Dimitri. Kemudian, mereka bertanya kepada Baron Romero bagaimana dia ingin menangani para mantan musuh ini. Baron Dimitri menjawab dengan tegas, "Bergabung dengan mereka yang telah melukai kita bukanlah kemurahan hati, melainkan kesombongan. Kita tidak akan bernegosiasi dengan mereka. Mereka harus memahami akibat dari melawan Dimitri." Dengan itu, dia mengakhiri pembahasan tersebut dan melanjutkan ke topik berikutnya. Salah satu ksatria senior, Jonathan, kemudian mengangkat isu penting. Perang ini telah menunjukkan bahwa kekuatan eksternal bisa menjadi variabel yang menentukan kemenangan. Jika kita yang berada di posisi keluarga Barko, kita bisa saja berada dalam bahaya besar. Dia menyinggung faktor-faktor seperti kelompok penyihir Flare dan prajurit bayaran yang diperkerjakan oleh Barko, yang hampir membalikkan keadaan perang. Oleh karena itu, aku ingin memperkuat pasukan kita untuk menghadapi kemungkinan serangan seperti itu di masa depan. Selain itu, kita harus mempertimbangkan untuk memperoleh lebih banyak senjata magis, lanjut Jonathan. Seorang Viscount yang hadir dalam pertemuan itu berpikir dalam hati bahwa tidak ada jaminan keamanan yang lebih baik daripada memiliki pasukan yang kuat. Kemudian, seseorang menyebut bahwa berkat Sang Tuan Muda Roman, keuangan keluarga Dimitri dalam keadaan stabil. Meskipun mereka telah menghabiskan sebagian besar dana untuk memasang artefak magis di tambang, hasilnya sangat memuaskan. Produksi biji besi meningkat sebesar 30% dalam waktu yang sangat singkat. Jika tren ini berlanjut, diperkirakan produksi akan meningkat hingga 100% dalam waktu dekat. Mendengar ini, Count Romero segera bertanya apakah ada kerugian finansial akibat pembelian artefak tersebut. Bendahara wilayah menjawab bahwa kerugian tersebut dapat diatasi dengan keuntungan yang terus meningkat. Count Dimitri berpikir dalam hati bahwa penilaian Roman memang tepat. Dengan bekerja di tambang secara langsung, Roman memahami masalah yang ada dan berhasil menemukan solusi yang efektif. Hari demi hari, kejadian demi kejadian, penilaian orang-orang pada Roman yang terus berubah, menjadikan kesimpulan akhir untuk sesuatu hal. Kemudian Komandan Jonathan menyela dengan mengatakan, "Tuanku, bagaimana Anda akan mengurus masalah pewaris Dimitri? 3 tahun yang lalu, Anda memilih Tuan Muda Rodwell sebagai penguasa berikutnya. Karena dulu, dilihat dari tindakan Tuan Muda Roman dan wataknya yang belum pantas untuk menerima posisi penting seperti itu. Tetapi sekarang situasinya telah berubah. Keberaniannya ketika perang dengan keluarga Barko, memberikan solusi masalah keamanan tambang besi dan kejeniusannya sebagai pendekar aura pedang. Tindakan Tuan Muda Roman saat ini memperlihatkan sosok seorang penguasa, yang lainnya juga menimpali bahwa itu benar, dan mereka juga berpikir begitu." Kemudian, salah satu orang yang hadir dengan serius menyatakan bahwa karena belum ada pengumuman resmi, diperlukan kompetisi yang adil, pertarungan kelayakan pewaris antara Roman dan Rodwell. Diskusi ini mengguncang ketenangan keluarga Dimitri. Count pun merenung tentang kedua putranya. Roman telah membuktikan dirinya dalam waktu singkat, tetapi Rodwell telah memikul tanggung jawab sebagai pewaris sejak kecil. Apakah benar untuk membuat mereka bersaing memperebutkan kelayakan pewaris setelah sekian lama? Akhirnya, Count Dimitri menyatakan kepada semua yang hadir bahwa ia akan terus mengamati situasi sebelum mengambil keputusan akhir. Setelah rapat berakhir, Count Dimitri duduk di kantornya, masih memikirkan masalah pertarungan kelayakan pewaris. Keputusan ini memerlukan persetujuan dari orang-orang penting, para vasal, kepala tambang besi, dan terakhir, Hendrik, sang pandai besi utama. Jika kompetisi kelayakan pewaris ini diadakan, orang-orang ini harus dilibatkan. Lalu, Count Dimitri kemudian memerintahkan agar Hans segera dibawa untuk menemuinya. Saat Hans tiba di kantornya, ia tampak bingung dan tidak memahami alasan pemanggilannya.
Sang Kaun langsung bertanya apakah Roman layak menjadi penerus keluarga Dimitri. Hans terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa jika pertanyaan itu diajukan 3 bulan lalu, ia pasti akan menjawab tidak. Namun, Tuan Muda Roman yang sekarang adalah orang yang berbeda. Hans melanjutkan penjelasannya. Tuan Muda Roman bekerja di tambang besi untuk memahami rakyat Dimitri. Ia merendahkan dirinya untuk mengenal perasaan mereka dan menghadapi realitas Dimitri secara langsung. Dia adalah seseorang yang bertanggung jawab atas nama keluarganya, katanya. Setelah mendengar hal itu, Sang Kaun menyuruh Hans pergi dan segera memerintahkan agar kepala tambang besi dibawa kepadanya. Ia memiliki beberapa pertanyaan terkait insiden runtuhnya tambang. Tak lama kemudian, kepala tambang besi tiba, ditemani oleh seorang pria. Kaun Dimitri melihat pria asing itu dan bertanya siapa dia. Kepala tambang besi, Jacob, menjawab bahwa ia mendengar Sang Kaun ingin membahas insiden tambang, jadi ia membawa seseorang yang berada di lokasi saat kejadian terjadi. Pria itu adalah Markon, yang tampak gugup berdiri di hadapan Sang Kaun. Saat namanya disebut, Sang Kaun merasa nama itu terdengar familiar dan segera meminta Markon menjelaskan insiden tersebut secara detail. Markon menjelaskan bahwa insiden itu terjadi 1 minggu setelah Tuan Muda Roman mulai bekerja di tambang. Tambang runtuh dan menimpa seorang pekerja. Ketika semua orang berusaha mengikuti prosedur keselamatan untuk menghindari kemungkinan runtuhnya tambang lebih lanjut, Tuan Muda Roman bersikeras bahwa ia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan pekerja tersebut. Meskipun mereka mencoba mencegahnya, ia tetap maju dan berhasil melakukan penyelamatan. Markon mengakui bahwa awalnya ia tidak memiliki kesan baik terhadap Tuan Muda Roman. Namun, setelah insiden itu, ia sadar betapa bodohnya ia telah berpikir demikian. Ia menambahkan bahwa saat kejadian itu, Roman menyatakan bahwa sebagai putra sulung keluarga Dimitri, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah rakyatnya. Menurut Markon, jika ia harus menilai Tuan Muda Roman, maka ia akan mengatakan bahwa Roman adalah penerus yang layak ia percayai dan ikuti seumur hidupnya. Mendengar hal itu, Kaun Dimitri kembali berpikir. Semua orang mengatakan bahwa Roman adalah penerus yang layak, namun ia masih belum bisa mengambil keputusan. Masih ada satu faktor penting yang tersisa, penilaian dari sang pandai besi. Adegan beralih ke bengkel pandai besi. Seorang pekerja memberitahu sang pandai besi bahwa beberapa barang telah dipesan atas permintaan Tuan Muda Roman. Pekerja itu bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan sang pandai besi langsung menjawab agar mereka menerimanya. Pekerja itu tampak terkejut, tetapi sang pandai besi menoleh dan bertanya, "Apa kau tuli?" "Aku bilang terima saja." Dalam hati, sang pandai besi mengakui bahwa sebenarnya ia ingin menolak permintaan itu. Namun, setelah mendengar semua yang terjadi di tambang besi, ia merasa bersalah karena pernah memperlakukan Roman dengan buruk di masa lalu. Barang yang diminta oleh Roman adalah perbaikan semua senjata dan baju besi yang mereka miliki. Saat sang pandai besi dan para asistennya melihat tumpukan peralatan yang telah dibawa, mereka terkejut dengan betapa buruk kondisinya. Apa yang mereka lakukan pada peralatan ini selama latihan? Gumam mereka. Namun, di antara tumpukan senjata dan baju besi itu, sesuatu menarik perhatian sang pandai besi. Itu adalah salamandra, pedang yang telah ditempa sendiri oleh Roman. Ketika ia mengambil pedang itu dan menggenggamnya, ia langsung merasakan ketajaman yang luar biasa. Pegangannya dibungkus dengan lembut dan terasa nyaman. Ini adalah mahakarya, pikirnya. Ia semakin terkejut. Pedang sebagus ini bahkan jarang ditemukan di tanah para pandai besi Dimitri. Namun yang paling mengejutkannya adalah saat pedang itu tiba-tiba bereaksi terhadap energi mana di sekitarnya. Api dari tungku memantulkan kilatan pada pedang itu, dan sang pandai besi menyadari bahwa sensitivitas pedang ini terhadap mana luar biasa tinggi. Jika pedang ini bisa bereaksi seperti ini tanpa menggunakan mana,
para pendekar pedang Aura pasti akan tergila-gila ingin memilikinya, pikirnya. Meskipun ia adalah pandai besi terbaik di benua ini dalam hal menempa senjata, ia mengakui bahwa peningkatan sensitivitas mana seperti ini adalah sesuatu yang berbeda. Ia harus memastikan sesuatu. Aku harus bertanya langsung kepada Roman, gumamnya. Adegan beralih ke tempat latihan pasukan. Semua peralatan mereka kini telah diperbaiki dan siap digunakan. Chris yang mengurus ini terkejut karena pekerjaan yang biasanya memakan waktu 2 minggu telah selesai dengan sangat cepat. Seorang pekerja yang belum tidur selama berhari-hari mengatakan bahwa itu karena sang pandai besi, Hendrik, tampak begitu bersemangat. Tak lama kemudian, Hendrik muncul dengan mata lelah, tetapi penuh rasa penasaran. Ia langsung bertanya kepada Roman, "Dari mana kau mendapatkan pedang ini?" Tanpa menunggu jawaban, ia terus menanyai Roman. "Siapa yang membuat pedang ini? Katakan semua yang kau tahu." Roman hanya diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa segalanya berjalan sesuai rencana. Kemudian, dengan penuh keyakinan, ia menjawab, "Aku tidak mendapatkannya dari manapun. Aku sendiri yang membuatnya." Jawaban itu mengejutkan Hendrik. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan ekspresi bingung. Roman tetap tenang dan menjelaskan, "Pedang ini adalah hasil tempaanku sendiri." Saat ia mengatakannya, adegan menunjukkan Roman dengan ekspresi penuh percaya diri, membuatnya terlihat luar biasa karismatik. Roman menjawab bahwa dialah pembuat pedang tersebut. Henry, sang pandai besi, tampak kesal dan bertanya apakah Roman berharap dia percaya pada cerita seperti itu. Roman dengan serius menjawab bahwa pria yang berdiri di depannya adalah seorang master warrior dari keluarga Dimitri. Henry terkejut, mengira rumor tentang perubahan Roman Dimitri hanyalah kebohongan. Namun, Roman menegaskan bahwa dia berkata jujur dan bahkan telah memberi nama pada pedangnya, Salamandra, sebagai penghormatan terhadap benua tempat mereka tinggal. Pandai besi, yang mengira Roman sedang mengejeknya, semakin marah. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Roman menantangnya untuk melihat sendiri ke tempatnya, agar tahu kebenarannya sendiri. Dia yakin bahwa seorang pandai besi terhormat seperti Henry akan langsung menyadari keahlian di balik pedangnya hanya dengan mendengar dentingan martilnya. Beberapa waktu kemudian, kita melihat tempat di mana Roman berlatih keras dan menempa pedangnya. Dia berbicara dengan pandai besi tentang bagaimana saat berperang melawan Barco, dia menyadari bahwa dia membutuhkan pedang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Dia menghadapi api tungku dan menempa baja tanpa henti, hingga akhirnya, dia merasa tempat itu menjadi seperti tempat suci baginya. Kata-kata Roman membuat pandai besi terdiam. Roman kemudian mengatakan bahwa dia sebentar lagi harus memenuhi tugasnya dalam melaksanakan wajib militer. Oleh karena itu, dia telah mulai menempa pedang baru yang akan menggantikan Salamandra. Dia mulai bekerja tanpa menggunakan perlengkapan keamanan, yang membuat Henry kecewa karena mengira Roman bahkan tidak tahu dasar-dasar pandai besi. Namun, saat hendak pergi, dia mendengar suara martil menghantam logam dan terkejut. Roman menjelaskan bahwa cara menangani besi di dunia ini dan di dunia sebelumnya sangat berbeda. Di dunia ini, karena orang tidak bisa sepenuhnya mengendalikan mana, mereka lebih fokus pada kualitas pedang itu sendiri. Sedangkan di dunia sebelumnya, yang terpenting adalah bagaimana mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memaksimalkan efektivitas senjata mereka. Roman telah menempa banyak pedang dalam kehidupan sebelumnya, menjalani kehidupan penuh pertempuran. Saat menempa pedang barunya, tubuhnya mulai terbakar, menunjukkan bahwa dia kembali memasuki keadaan mode fokus mendalam. Pandai besi itu, yang melihat cara Roman menempa besi dengan ritme yang sempurna, mulai meragukan apakah orang di depannya benar-benar Roman Dimitri.
Dia membandingkan keterampilan Roman dengan para pandai besi terbaik di masa jayanya dan menyadari bahwa garis keturunan tidak bisa berbohong. Setelah Roman menyelesaikan semua itu dan menghapus keringatnya, pandai besi itu menundukkan kepalanya, mengakui bahwa dialah benar-benar pemilik sah pedang itu, lalu meminta maaf. Roman tersenyum kecil dan mengatakan bahwa dia akan memberikan salamandra kepadanya. Ini membuat pandai besi terkejut. Roman menjelaskan bahwa karena dia sedang menempa pedang baru, dan karena dia pernah menjual pedangnya sendiri di masa lalu, ini adalah caranya untuk membayar hutang tersebut. Dia berharap salamandra dapat diterima sebagai hadiah untuk sang pandai besi Henry. Adegan kemudian beralih ke 3 tahun lalu, menunjukkan seseorang yang berteriak di kantor Baron Romero. Orang itu adalah pandai besi Hendrik, yang marah besar dan berteriak bahwa status sebagai anak sulung tidak seharusnya mengorbankan masa depan keluarga Dimitri. Hendrik mengklaim bahwa jika 10 orang di wilayah Dimitri dipilih secara acak, mereka pasti akan menganggap Baron Romero bodoh jika ditanya apa pendapat mereka tentang Roman Dimitri. Kemudian, Hendrik bertanya kepada Baron Romero apakah ia benar-benar menginginkan Roman menjadi penerus keluarga Dimitri. Ia menambahkan bahwa bukan seolah-olah tidak ada pilihan lain. Saat itu, ayah sang tokoh utama hanya terdiam, mendengarkan semua yang dikatakan Hendrik. Hendrik lalu menyinggung putra kedua, Rodwell. Rodwell tidak hanya belajar menempa besi sejak muda, tetapi kini juga membuktikan kemampuannya di ibu kota. Kembali ke masa kini, ayah Roman duduk di kantornya, memikirkan bagaimana Roman telah berubah dalam 3 tahun terakhir. Ia merasa cemas kalau Hendrik tidak mengakui kemampuan putranya. Namun, bertentangan dengan yang ia pikirkan, Hendrik justru mengatakan bahwa ia setuju dengan keputusan menjadikan Roman sebagai penerus. Hendrik kemudian menegaskan bahwa Roman lebih dari layak untuk menjadi kepala keluarga Dimitri. Baron Romero tampak gelisah, bertanya apakah Hendrik benar-benar serius. Hendrik segera mengepalkan tangan ke dadanya dan menegaskan bahwa ia tidak mungkin berbohong. Ia kemudian menambahkan bahwa Roman telah bekerja keras dengan darah, keringat, dan air mata, melakukan yang terbaik di tempat yang tak terlihat oleh orang lain. Hendrik lalu mengakui bahwa saat pertama kali diperintahkan untuk memberikan material kepada Roman, ia justru memberikan bahan berkualitas rendah karena ketidaksukaannya. Ia bertanya kepada Baron apakah ia tahu apa yang dikatakan Roman saat itu. Hendrik sendiri melanjutkan bahwa Roman menyebut tindakannya memberikan bahan berkualitas buruk kepada para prajurit tidak lain dari sebuah tindakan pembunuhan. Malam itu, sambil merenungkan perkataan Roman, Hendrik menyadari bahwa Roman memiliki visi yang tepat untuk keluarga Dimitri. Tidak hanya itu, ia juga telah melihat Roman bekerja di bengkel dengan mata kepalanya sendiri. Kenangan itu cukup untuk membangkitkan rasa penasaran Baron Romero. Hendrik melanjutkan bahwa saat melihat Roman bekerja dengan penuh konsentrasi, menghadapi panasnya api tungku, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tertarik sebagai sesama pandai besi. Kemudian, Hendrik mengeluarkan pedang yang telah ditempa Roman, menunjukkan nilai dari senjata itu. Saat Baron Romero memegang pedang tersebut, ia bertanya-tanya bagaimana mungkin Roman bisa membuat senjata seperti itu. Hendrik menyatakan bahwa sebagai seorang pandai besi, ia harus mempertimbangkan kembali keputusan yang diambil 3 tahun lalu. Pada saat itu, Baron Romero mengambil sebuah surat dari laci mejanya. Surat itu ternyata berasal dari Rodwell, yang memberitahu ayahnya bahwa ia baru saja dipromosikan ke kelas S di Akademi Kerajaan Kairos. Surat itu juga menyatakan bahwa karena promosi tersebut, ia akan melangkah lebih jauh dari sekadar kelas teori dan mulai mengumpulkan pengalaman sebagai perwira komandan di medan perang. Rodwell menutup suratnya dengan janji bahwa ia akan lulus dengan nilai terbaik dan menjadi putra yang membanggakan ayahnya. Ia juga berjanji akan membawa masa depan baru bagi keluarga Dimitri.
Saat menatap keluar jendela, Baron Romero merenung bahwa baik Roman maupun Rodwell adalah individu berbakat. Namun, bahkan Rodwell, yang dianggap jenius, tidak bisa dibandingkan dengan Roman saat ini. Roman memiliki bakat yang cukup untuk diakui bukan hanya di kerajaan Kairos, tetapi di seluruh benua. Setelah Rodwell lulus dari akademi, Roman akan menjalankan tugasnya untuk melindungi kekaisaran mengemban tugas wajib militernya. Itu akan menjadi saat yang tepat untuk mengumumkan persaingan kelayakan pewaris antara kedua putranya. Beberapa hari kemudian, seorang pendeta dari Valhalla dan seorang juri peringkat memasuki Kastil Dimitri. Baron Romero dan Hans menyambut mereka dan bertanya apakah mereka datang dari kuil Valhalla. Laki-laki berjubah itu memperkenalkan dirinya sebagai Williams, seorang pendeta dari cabang Kairos di kuil Valhalla. Ia menyatakan bahwa ia mendengar rumor bahwa Roman Dimitri telah mengalahkan seorang ranker bernama Homeros. Berita ini sangat mengejutkan hingga ia memutuskan datang sendiri untuk memastikan apakah Roman pantas dimasukkan dalam peringkat atau tidak. Williams disambut dan disarankan untuk beristirahat sebelum bertemu Roman keesokan harinya. Sementara itu, ia disarankan untuk melihat-lihat wilayah Dimitri, dengan Hans sebagai pemandunya. Saat berjalan di sekitar kastil, Hans menjelaskan bahwa keluarga Dimitri bangga memiliki tambang besi terbesar di kerajaan Kairos dan memproduksi serta mendistribusikan perlengkapan besi berkualitas tinggi. Ia juga menyebutkan bahwa struktur dalam kastil sebagian besar terbuat dari besi, termasuk gerbangnya, yang dianggap tak dapat ditembus. Pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti oleh suara teriakan dari para prajurit yang sedang berlatih. Williams menoleh ke arah suara itu dan melihat sebuah gerbang terbuka, di baliknya terdapat banyak orang yang tengah berlatih. Ia meminta izin untuk mengamati sesi latihan tersebut, dan Hans mengizinkannya dengan syarat ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Di halaman latihan, dua orang prajurit sedang berduel sengit. Salah satu dari mereka memperingatkan yang lain bahwa tubuhnya tidak akan bertahan lama jika ia terus mengabaikan pertahanannya. Ia memanggil lawannya dengan nama Kevin, yang ternyata sedang berlatih tanding dengan prajurit di hadapannya bernama Puki. Puki menantang Kevin untuk mengalahkannya dalam pertarungan latih tanding ini. Keduanya lalu melepaskan aura mereka dan melanjutkan duel yang semakin sengit. Hakim Williams, yang mengamati dari kejauhan, bertanya-tanya bagaimana mungkin kedua prajurit itu memiliki aura pedang sekuat itu. Kemudian, sebuah kilas balik muncul, mengungkapkan bahwa ketika 30 pria pertama kali direkrut sebagai prajurit di bawah Roman Dimitri, tidak satu pun dari mereka adalah pendekar yang menguasai aura. Dalam kilas balik itu, terlihat Roman berbicara dengan prajurit yang baru saja bertarung dengan Kevin. Ia memberitahu pemuda itu bahwa ia dilahirkan dengan fisik marsial. Kata-kata itu terdengar asing bagi semua yang mendengarnya karena mereka tidak mengenal istilah tersebut. Namun, mereka tetap mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh tuan mereka dalam latihan. Yang mengejutkan, dalam waktu kurang dari sebulan, bahkan kurang dari sehari, prajurit Puki berhasil membangkitkan auranya. Setelah itu, sikap semua prajurit terhadap pelatihan mereka berubah total. Mereka berlatih dengan lebih keras, bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi menjadi lebih kuat dan melewati batas mereka sendiri. Kembali ke masa kini, Puki dan Kevin masih bertarung. Puki menantang Kevin untuk menangkis serangannya dan melancarkan tebasan yang kuat ke arahnya. Namun, Kevin menangkis serangan itu dengan mudah dan menatapnya dengan ekspresi serius, membuat Puki merasa sedikit terguncang. Kemudian, Kevin melancarkan serangan balasan yang dahsyat, menghantam Puki tepat di bagian leher dan menghempaskannya beberapa meter ke belakang. Puki yang baru saja bangkit mengeluh, bertanya apakah serangan itu tidak berlebihan. Namun, Kevin tetap serius dan berkata bahwa ia harus mengambil pertarungan ini dengan sungguh-sungguh. Ia langsung menyerang lagi, bergerak dengan kecepatan luar biasa,
dan dalam sekejap sudah berada di belakang Puki dengan pedangnya mengarah ke lehernya. Kevin lalu berkata dengan nada dingin, "Jika ini adalah medan perang yang sesungguhnya, kepalamu sudah berguling di tanah sekarang." Sebagai tambahan, Kevin adalah salah satu karakter favoritku dalam manhwa ini, bersama dengan dua karakter lainnya. Setelah duel antara Kevin dan Puki berakhir, Hakim Williams masih tampak terkejut. Dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang ia saksikan. Ia menyadari bahwa semua prajurit yang sedang berlatih menggunakan gaya bertarung yang sama dan masing-masing sangat ahli dalam penggunaannya. Williams semakin terkejut saat menyadari bahwa semua ini hanyalah prajurit dari sebuah wilayah terpencil. Williams mulai mempertanyakan bagaimana mungkin para prajurit dari wilayah terpencil seperti ini memiliki keterampilan sehebat itu. Bagi mereka, ini seperti melihat versi miniatur dari Kekaisaran Valhalla. Pendeta William yakin bahwa kedua pria di arena bukanlah prajurit biasa, melainkan ksatria Dimitri yang telah berkembang pesat melalui latihan. Dia bertanya-tanya sejak kapan Dimitri memiliki kekuatan sebesar ini. Sudah jelas bahwa Dimitri bukan hanya sekadar keluarga bangsawan biasa, tetapi kekuatan sejati di barat laut. Seorang pendamping William bertanya apakah tempat ini benar-benar hanya sebuah kota pertambangan, seperti yang selama ini mereka kira. William, yang masih terpukau dengan apa yang dilihatnya, mengakui bahwa dia juga mulai meragukan anggapan tersebut. Namun, satu hal yang pasti, para prajurit di arena latihan itu bukanlah prajurit biasa. Saat dia menyuarakan pendapatnya, Hans, seorang pelayan keluarga Dimitri, dengan santai menjelaskan bahwa para prajurit di halaman latihan bukan bagian dari ksatria Dimitri maupun organisasi manapun. Mereka hanyalah prajurit pribadi dari Roman Dimitri. Mendengar istilah prajurit pribadi, William semakin terkejut. Dia bertanya bagaimana mungkin pendekar pedang dengan aura sekuat itu dianggap hanya sebagai prajurit biasa. Dia terus menanyakan apakah mereka direkrut dengan bayaran tinggi atau merupakan murid ksatria. Hans menjawab dengan tenang bahwa Kevin dan Puki baru saja mulai membangkitkan aura mereka. Kevin dulunya hanya seorang anak biasa yang dipilih langsung oleh Roman Dimitri, sementara Puki adalah seorang tentara bayaran kelas C. Mereka menjadi lebih kuat berkat ajaran Roman Dimitri. Hans pun menambahkan dengan penuh keyakinan bahwa Roman adalah seorang pemimpin berbakat dengan mata yang tajam dalam menemukan potensi tersembunyi. Pendeta William masih terkejut. Dia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Roman Dimitri. Keesokan harinya, William duduk di meja, bersiap untuk akhirnya bertemu dengan Roman Dimitri. Dia bertanya-tanya apakah Roman adalah seorang jenius yang masih harus membuktikan dirinya atau seorang pahlawan yang telah ditempa oleh pengalaman. Namun, pikirannya terhenti saat seorang pelayan mengumumkan kedatangan Roman. Saat Roman memasuki ruangan, langkahnya mantap, tatapannya tegas, dan ekspresinya tenang. Melihat itu, William yakin bahwa pria di hadapannya adalah seseorang yang sudah terbiasa berada di puncak kekuatan. Setelah perkenalan singkat, William langsung bertanya apakah benar Roman telah mengalahkan Homeros dalam pertempuran antar pendekar. Roman membenarkan hal itu. William pun menjelaskan bahwa Homeros bukan hanya pendekar peringkat 49, tetapi seseorang yang diprediksi akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, Roman tidak tertarik berlama-lama dengan pujian tersebut. Dia meminta langsung ke inti pembicaraan. William kemudian menjelaskan prosedur peringkat pendekar. Dia menyebutkan bahwa ada dua jenis pertempuran dalam sistem peringkat, pertempuran resmi dan tidak resmi. Dalam pertempuran resmi, seseorang harus mengalahkan lawannya di hadapan seorang pengamat setelah mendapatkan izin dari kuil Valhalla. Hasilnya akan langsung dicatat dalam peringkat dan pendekar tersebut akan mendapatkan identitas resmi. Namun, dalam pertempuran tidak resmi, jika seorang pendekar mengalahkan lawan yang memiliki peringkat,
posisi lawan akan menjadi kosong dan semua pendekar di bawahnya akan naik satu peringkat, dengan peringkat 100 terbuka untuk penantang baru. Oleh karena itu, meskipun menang dalam pertempuran tidak resmi, seorang pendekar tidak dapat langsung mengklaim peringkatnya. Sebagai gantinya, mereka harus melalui verifikasi dengan alat pengukur aura. William menjelaskan bahwa jika Roman memenuhi standar yang ditentukan oleh alat pengukur aura, dia akan mendapatkan peringkat 100. Namun, tidak seperti pertempuran resmi, dalam kasus ini, dia tidak akan mendapatkan identitas resmi, dan posisi peringkat 100 akan membuatnya menjadi target bagi penantang lain. Roman kemudian bertanya apakah ada alasan khusus untuk mengejar peringkat ini. William menjelaskan bahwa peringkat tidak hanya tentang popularitas, tetapi juga tentang pengakuan sebagai pendekar pedang. Roman tersenyum penuh percaya diri dan berkata bahwa jika itu masalahnya, bukankah lebih mudah mengalahkan seseorang dengan peringkat tinggi dalam pertempuran resmi? William terkejut dengan pertanyaan itu. Dia menjelaskan bahwa pertempuran resmi tidak bisa diadakan sesuka hati dan harus melalui banyak prosedur. Selain itu, tidak ada sistem peringkat di wilayah barat laut Kairo, sehingga mengatur pertarungan resmi hampir mustahil. Akhirnya, Roman memutuskan untuk menjalani ujian dengan alat pengukur aura. William menjelaskan bahwa alat itu akan berubah warna berdasarkan jumlah mana yang dimasukkan, merah untuk 1 bintang, oranye untuk 2 bintang, kuning untuk 3 bintang, dan hijau untuk 4 bintang atau lebih. Karena Roman telah mengalahkan pendekar 4 bintang, dia harus menunjukkan setidaknya warna kuning untuk memenuhi syarat. Saat Roman menatap bola pengukur, dia membandingkan dunia ini dengan dunia sebelumnya. Sistem mana di dunia ini tampak jauh lebih berkembang. Dia bertanya-tanya apakah para penyihir di dunia ini lebih seperti penyihir dari kehidupan sebelumnya atau telah mencapai tingkat yang lebih tinggi seperti dewa. Namun, dia mengesampingkan pikirannya dan bersiap untuk menguji alat itu. Dengan senyum penuh rasa ingin tahu, Roman mulai menyalurkan mana ke dalam bola pengukur aura. Pendeta William terkejut melihat reaksi alat tersebut. Di episode sebelumnya, kita sampai pada bagian di mana Pastor William meminta Roman untuk memasukkan mana ke dalam bola pengukur. Saat Roman menyalurkan mana ke dalam bola, terlihat bahwa ia melepaskan jumlah mana yang luar biasa, yang sangat mengejutkan sang pastor. Pastor William tampak benar-benar terkesan dengan jumlah mana yang dipancarkan oleh Roman. Bola pengukur awalnya berubah menjadi warna merah, tetapi kemudian dengan cepat dikoreksi menjadi oranye. Biasanya, proses pengukuran memakan waktu sekitar 5 menit, tetapi dalam kasus ini, warna bola telah berubah menjadi kuning dalam waktu singkat. Artinya, tingkat mana Roman berada di atas standar yang diharapkan. Bahkan jika dia hanyalah seorang pendekar aura bintang 4, perubahan warna yang cepat seperti itu tetaplah luar biasa. Saat itu, Roman berpikir dalam hati bahwa metode dunia ini hanya bisa membawanya sejauh ini, jadi dia memutuskan untuk mencoba metode dari dunia murim. Dengan menyalurkan lebih banyak mana, bola pengukur kemudian berubah menjadi warna hijau. Ya, Roman memang seorang ksatria aura bintang 4, tetapi saat dia terus menuangkan mana ke dalam bola, benda itu tiba-tiba retak dan kembali ke warna abu-abu kusamnya. Pastor William sangat terkejut, pengukur aura itu telah hancur. Apakah ini mungkin? Dia bertanya-tanya dalam hati. Di sini, kita mendapatkan sedikit informasi tambahan mengenai artefak tersebut. Pengukur aura adalah benda yang diciptakan melalui kerja sama para pemikir terbesar di benua ini. Itu dirancang untuk memberikan hasil pengukuran yang sempurna, dengan daya tahan yang diperkuat melalui infus mana dari pendekar aura bintang 6. Warna tertinggi yang bisa ditampilkan oleh bola pengukur adalah hijau. Bahkan jika seseorang melampaui batas yang ditentukan, pengukur aura seharusnya tetap berfungsi tanpa cacat. Namun, Pastor William masih berada dalam keadaan syok saat menyaksikan alat itu rusak di hadapan matanya.
Roman dengan cepat membawanya kembali ke kesadarannya dengan bertanya apakah artefak itu rusak. William segera menjawab bahwa hal itu mustahil. Dia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas karena tidak ada contoh untuk kejadian seperti ini, tetapi dia berpikir dalam hati bahwa sebelum bola itu pecah, ia sempat bersinar dengan warna hijau terang. Jadi, jelas bahwa Roman Dimitri adalah seorang pendekar aura bintang 4. Sambil menatap bola pengukur yang kini retak, Pastor William merenung. Roman bukanlah naga yang masih tersembunyi dan menunggu untuk terbang, tidak, dia sudah menjadi monster yang sepenuhnya matang. Dengan ekspresi serius, William menatap Roman dengan rasa gentar. Dia tidak bisa mempercayai bahwa seseorang sekuat ini tinggal di wilayah terpencil seperti Dimitri. Kemunculan seorang ranker dengan potensi mencapai bintang 6 di kerajaan Kairo, dan bahkan mungkin di seluruh benua Salamander, bisa mengguncang keseimbangan kekuatan. Sambil menyesuaikan kacamatanya, William berkata kepada Roman bahwa ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Oleh karena itu, dia tidak bisa membuat keputusan terburu-buru. Sebagai gantinya, dia akan membawa bola pengukur itu dan berdasarkan apa yang baru saja terjadi, dia akan mengirimkan hasilnya nanti. Dalam hati, William menyadari bahwa dia harus memenuhi tujuan utama dari keberadaan kuil Valhalla di Kairo. Setelah itu, dia meminta maaf kepada Roman dan segera meninggalkan wilayah Dimitri. Namun, saat dia berjalan menjauh dari ruangan, dia berpikir bahwa dia harus mencari tahu lebih banyak tentang Roman. Saat mengumpulkan semua informasi yang telah dia peroleh, dia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Roman. Sebelum berusia 25 tahun, dia adalah pria yang sama sekali berbeda. Apakah mungkin seseorang bisa berubah begitu drastis dalam waktu sesingkat itu? Pemusnahan Bloodfang, perang melawan Barco, dan bahkan kemampuannya mengelola urusan pribadinya dengan sempurna, pria ini memiliki tekad baja. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi juga kecerdasan untuk menggunakannya dengan efisien. Sementara itu, Pastor William sedang membaca laporan yang telah disiapkan. Dokumen itu menyatakan bahwa tidak ada kerusakan pada pengukur aura. Satu-satunya alasan mengapa benda itu bisa pecah adalah karena menerima lebih banyak energi daripada yang bisa ditampungnya. Selain itu, warna hijau yang ditampilkan bola pengukur muncul dalam kondisi normal, bukan karena gangguan eksternal. William segera menyadari bahwa hal ini perlu dilaporkan secepat mungkin. Tak lama setelah itu, dia terlihat sedang melakukan panggilan, dia berbicara dengan seseorang, memperkenalkan dirinya sebagai William dari cabang Kairo. Dalam percakapan itu, dia mengajukan permintaan agar Roman Dimitri dimasukkan sebagai target perekrutan. Di sini, kita mendapatkan sedikit informasi tentang Kekaisaran Valhalla. Meskipun orang-orang dari luar menganggap mereka sebagai bangsa barbarian, kenyataannya mereka hanyalah individu yang sangat terobsesi dengan pertempuran. Mereka telah lama memahami bahwa, seiring dengan meningkatnya status kekaisaran mereka perlu bertindak dengan kecerdikan. Mereka tahu bagaimana menggunakan sistem peringkat mereka untuk merekrut para talenta terbaik dari negara lain. Karena setiap orang berbakat selalu bermimpi untuk naik peringkat dan mendapatkan tempat di sistem ranking, Kekaisaran Valhalla dapat dengan mudah mengidentifikasi mereka, meskipun jumlah mereka sedikit. Kembali ke percakapan Pastor William, dia berbicara dengan sosok misterius yang mengakui bahwa Roman memang kandidat yang menarik. Orang itu kemudian memerintahkannya untuk meningkatkan evaluasi Roman ke peringkat A dan mencari cara untuk merekrutnya. Ia juga menegaskan kembali bahwa faktor terpenting dalam merekrut talenta dari negara lain adalah kerahasiaan. Prosesnya harus terlihat sealami mungkin dan secara perlahan mengarahkan pikirannya menuju Valhalla. Pastor William langsung mematuhi perintah itu. Dia memutuskan bahwa mereka akan memberitahu keluarga Dimitri bahwa pengukur aura mengalami sedikit kerusakan.
Roman Dimitri akan diklasifikasikan sebagai pendekar aura bintang 3, bukan bintang 4 seperti yang seharusnya. Dengan demikian, kasus ini akan ditutup dengan memberinya posisi tidak resmi dalam peringkat ke-100. Dengan ekspresi serius, William menyatakan bahwa hanya dengan masuk ke peringkat tersebut saja, Kairo sudah akan menimbulkan kegemparan di seluruh wilayahnya. Keesokan harinya, pengumuman yang dibuat oleh William mengguncang seluruh negeri. Kebangkitan seorang ranker muda telah menjadi topik panas di seluruh Kairo. Di tengah kehebohan ini, kita melihat Roman tampil sangat karismatik. Kemudian, adegan berpindah ke ibu kota kerajaan Kairo, yaitu Kairos. Di sana, seorang pria bertanya kepada pelayannya apakah rumor itu benar. Sang pelayan mengonfirmasi bahwa William dari kuil Valhalla telah mengunjungi Dimitri dan mengonfirmasi bahwa Roman adalah seorang pendekar aura bintang 3. Selain itu, rumor bahwa dia mengalahkan Homeros juga tampaknya benar. Namun, ada juga desas-desus bahwa Homeros kalah karena lengah, sehingga ia tidak sempat menunjukkan auranya yang setara dengan pendekar bintang 4. Pada saat itu, kita mengetahui bahwa pria yang bertanya ini adalah seorang tokoh berpengaruh dari pemerintahan pusat, Markis Benedict. Dengan tatapan tajam, Markis segera menanyakan usia Roman tahun ini. Pelayannya menjawab bahwa Roman baru saja menginjak usia 25 tahun. Mendengar itu, Markis Benedict bergumam, seorang pendekar aura bintang 3 di usia 25 tahun, sepertinya seorang talenta luar biasa telah muncul di daerah terpencil. Setelah itu, Markis Benedict bertanya kepada asistennya apakah kekuatan lain sudah mulai bergerak. Asistennya menjawab bahwa semuanya masih berjalan lambat, terutama dua kekaisaran lainnya. Namun yang lainnya sudah ada pergerakan. Mendengar hal itu, Markis Benedict segera mengutuk situasi tersebut. Bagaimana mungkin mereka berani lebih dulu melakukan kontak dengan Roman, sementara dia sendiri adalah bagian dari Kairo. Kemudian, kita diperlihatkan struktur kekuasaan di kerajaan Kairo. Negeri ini terbagi menjadi 4 faksi utama. Faksi kerajaan, yang setia kepada raja. Faksi aristokrat, yang berpusat di sekitar Markis Benedict. Faksi pro-Kronos, yang berada di bawah pengaruh Kekaisaran Kronos. Faksi pro-Valhalla, yang dipengaruhi oleh Kekaisaran Valhalla. Inilah kondisi politik yang sedang berlangsung di Kairo. Markis Benedict segera memerintahkan asistennya untuk mengirim seseorang untuk menemui Roman Dimitri. Dia tidak ingin kehilangan Roman, karena didahului oleh fraksi lain, terutama fraksi kerajaan. Bahkan, dia bersikeras untuk mencegah mereka mendapatkannya dengan cara apapun. Kemudian, kita diperlihatkan situasi di perbatasan barat kerajaan Kairo, yang saat ini sedang berada dalam keadaan perang. Dijelaskan bahwa perbatasan barat Kairo berbatasan langsung dengan Kekaisaran Kronos, sedangkan perbatasan selatan berbatasan dengan Kerajaan Hektor. Kekaisaran Kronos adalah salah satu kekuatan super di benua ini, negara yang melahirkan Kaisar Alexander, penguasa terkuat di sejarah mereka. Saat ini, Kronos menuntut agar Kairo kembali menjadi negara di bawah kekuasaan mereka. Karena itu, mereka telah menyerang perbatasan Kairo selama bertahun-tahun. Akibatnya, ribuan tentara Kairo telah gugur di garis depan. Lebih buruk lagi, banyak rakyat Kairo sendiri mengkhianati negaranya dan bergabung dengan Kronos. Dengan cara ini, Kronos tidak hanya menekan Kairo dari luar, tetapi juga dari dalam, memaksa mereka untuk menyerah. Di tengah medan perang, kita melihat tumpukan mayat tentara Kairo yang berserakan di tanah. Seorang pria tampak mengutuk kekaisaran sambil berbicara dengan temannya. Dia mengeluh bahwa mereka bahkan tidak diizinkan untuk memberikan pemakaman yang layak bagi para prajurit yang gugur. Pria itu kemudian bertanya pada temannya apakah dia setuju, dan memanggilnya dengan nama Rodwell. Ternyata, Rodwell ini adalah orang yang kita pikirkan, saudara Roman Dimitri. Dengan ekspresi tenang,
Rodwell menjawab bahwa dia sudah terbiasa. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami situasi seperti ini. Temannya menghela napas, mengakui bahwa dia tidak pernah membayangkan betapa mengerikannya garis depan. Bahkan, ia seringkali mempertimbangkan untuk berhenti dari akademi dan pulang ke rumah, setidaknya belasan kali dalam sehari. Saat mereka berbicara, sambil mendekati tumpukan mayat tentara yang terbunuh. Tanpa ragu, orang itu melemparkan obor ke arah mereka, menyalakan api besar yang melahap jasad para tentara yang gugur. Rodwell menatap api itu dengan ekspresi kosong, berpikir bahwa inilah kenyataan pahit dari sebuah negara kecil dan lemah seperti mereka. Bahkan satu hari pun tidak pernah damai di garis depan barat karena kekuatan eksternal yang terus mengincar Kairo. Tiba-tiba, temannya memotong pemikirannya. Dia bertanya, "Apakah kau sudah mendengar beritanya? Kakakmu, Roman, telah menjadi seorang ranker." Mendengar kabar bahwa Roman telah menjadi seorang ranker, ekspresi tenang Rodwell langsung berubah. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Dengan suara rendah, dia bergumam, "Jadi dia benar-benar mencapai 3 bintang." Namun, sambil mengepalkan tinjunya, dia segera menepis pemikiran itu. Tidak mungkin saudara yang aku kenal bisa mencapai prestasi seperti itu." Tak ingin percaya pada kabar tersebut, dia lalu mengatakan dengan lantang kepada temannya, "Itu hanya rumor." Rodwell yakin bahwa keluarganya pasti telah menggunakan trik tertentu. Dia menegaskan bahwa Roman bukanlah seorang ranker, bukan seseorang yang bisa diandalkan untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi mencapai status seperti itu. "Kebenaran akan segera terungkap," gumamnya dengan penuh kepastian. Sementara itu, di wilayah Dimitri, seseorang datang memberitahu Roman bahwa ada seorang pengunjung yang ingin menemuinya. Tanpa ragu, Roman meminta semua orang meninggalkan ruangan, memilih untuk berbicara berdua saja dengan tamunya. Begitu tamu itu duduk, dia segera menyatakan tujuannya tanpa basa-basi. "Aku melayani Yang Mulia Raja Kairo. Alasan aku datang ke Dimitri hari ini adalah untuk mengangkat Roman Dimitri menjadi seorang ksatria kerajaan." Saat itu, 4 faksi utama di kerajaan Kairo telah mulai bergerak untuk mendapatkan sang naga tersembunyi dari perbatasan, sebuah gelar yang kini disematkan pada Roman. Jika kalian suka dengan judul cerita ini, jangan lupa komen di kolom komentar untuk melanjutkan cerita berikutnya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar dapat notif saat part berikutnya tayang. Terima kasih atas masukan dan dukungan di kolom komentar ataupun di link donate Saweria. Sehat-sehat orang baik. Bye-bye.